Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bil khair aidan. Anak-anak, sebelumnya kita sudah membaca beberapa surat. Surat yang pertama Al-Qadar ayat 1 sampai 5, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, surat Atin ayat 1 sampai 8 dan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengartikan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itu arti dari surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Jadi anak-anak, surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat yang merupakan surah ke-97 dalam mushaf Al-Quran dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Abasa. Di sini Ustazah jelaskan bahwa yang termasuk surat Makkiyah adalah seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Asbabun nuzul surat Al-Qadar diriwayatkan Ibnu Hatim bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut seorang dari Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan secara terus-menerus. Dalam surah Al-Qadar diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Arti surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena ia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba apabila mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika ia berada atas petunjuk atau dan menyuruh bertakwa? Bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang mendusta, yang penuh kesalahan. Maka biarlah ia memanggil golongannya. Akan kami panggil pula malaikat Zabaniyah. Sungguh jangan kamu mengikuti dia, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat yang merupakan surah ke-96 dalam mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad ketika beliau berhalawat di Gua Hira. Dinamai Al-Alaq yang artinya segumpal darah diambil dari ayat kedua surat ini. Pada ayat pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca
membaca adalah jendela dunia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan penjelasan dari Ustazah tadi? Jangan lupa ya dipelajari lagi di rumah. Semoga anak-anak sukses semua, amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.